Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kami hormati para sesepuh dan mau tuju khusus Bapak RT-nya, Bapak RT dan yang lainnya. Mohon maaf tidak akan disebutkan satu persatu sebagai pengurus soal Al-Kautsar dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam umur sehat walafiat, berkah dan istiqomah. Hajat-hajat baik kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudrah iradahnya, taufik juga hidayahnya, ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbalas keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan buat kita, juga arwah yang dikubur kita, khusus buat almarhum Abi ataupun Ustaz Bawa Cudi. Mudah-mudahan arwah yang dikubur kita mendapatkan siraman rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas keluarganya, sahabatnya, tabi'in, auliya, ulama sholihin dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kelak di dunia kiamat nanti kita semua bakal mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, berhubung tinggal satu ataupun dua pertemuan sama ini, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka saya
dulu kajian kitab Risalah Al-Jami'ah. Kita nyicil bahasa tentang puasa dan Ramadan. Karena waktu terbatas, paling banyak 2 pertemuan lagi ini. Itu bisa jadi ini pertemuan ya ini-ininya begitu. Ya bahasa tentang Ramadan. Kalau bukan kita bisa jadi cuma salah-salaman, maafkan, biasanya gitu. Kita bahasanya juga acok-acok semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kitab Shiyam. Kitab tentang puasa. Berasa dekat Ramadan, ini dekat. Rajab di pertengahan. Lagi Sya'ban bulan Rawah itu Ramadan dan negara nggak berasa harus kalau lagi mau tapi itu puasa menurut bahasa mutlaqul imsak. Mutlaqul imsak itu artinya nahan aja, nahan buat gak ngomong itu puasa menurut bahasa. Terus itu harus pendek buang angin. Karena lagi ada orang kita tahan, itu juga puasa menurut bahasa. Kalau kali udah jatuh, kalau gitu kita tahan, itu juga puasa menurut bahasa. Di puasa itu nahan apa aja. Adapun puasa menurut istilah ini kita tahu selama ini adalah al-imsak an jami'il mufattirah, menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Nanti ada babnya. Nanti bakal dibahas satu persatu. Di puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari kapan tuh? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar subuh. Di puasa itu startnya masuknya waktu subuh, bukan waktu imsak. Waktu imsak itu baik itu lama, sayang itu lama kita. Saking sayangnya, mereka nggak mau nih puasa ini gagal dari awal. Masuk subuh masih punya, masih terpas pusing rokok. Nah, makanya ikhtiar mereka, hati-hatian mereka, karena sayang mereka mati jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih jauh dari Ramadan. Jadi saking sayangnya mereka bikin tuh imsak, terutama di Indonesia ya. Jadi imsak itu biasanya 10 menit, menjelang subuh. Dan memang sunahnya seperti itu. Ini kitab ini ada sunah. Jadi sunahnya seukuran baca, kalau nggak salah ya, sebelum kita gini. Ini saya tolak kitab di setahun sekali, jadi ada bahasan kitab ini. Seukuran 50 ayat Al-Quran menjelang subuh. Bahkan kitab ini kalau nggak salah kurang lebih 15 menit. Seukuran baca 15 ayat Al-Quran. Yang cakep sih bukan cuma dipakai ukurannya doang, tapi emang menjelang subuh kita udah beres makan, udah beres ngopi, yang rokok udah beres ngerokok, kamar mandi dia gosok gigi, kumur, wudu rapi, dia mulai kita darus. Jadi nunggu masuknya waktu subuh udah kita darus. Itu udah capek. Jadi pas masuk waktu subuh betul-betul udah siap. Jadi imsak itu tujuannya itu. Nah, startnya itu sebetulnya pas masuknya waktu subuh. Ini nggak boleh ngapain, ini nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau imsak itu sebetulnya masih boleh. Apalagi minum boleh. Itu berarti itu makan juga. Dikasih
makan aja di subuh gimana kira-kira? Ya mulut kotor, nabung lagi, ya maksudnya enak-enak ya makan. Jadi 3 sakti. Nah, start sebetulnya adalah masuknya waktu subuh. Ini turun ilfajri dari terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh ila ghurubi syamsi sampai terbenam matahari. Kapan terbenam matahari? Maghrib. Gampangnya dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Terus sekarang enak ya, enak. Ya. Sekarang mah, ya di HP ada aplikasi. Ya. Terus masing-masing musola punya jam digital. Insya Allah akur deh. Ya. Kalau dulu TV mati lampu udah ada kan? Udah ada urusan. Nungguin masjid, jangan percaya malam masjid. Kita nungguin masjid, itu yang biasa di masjid. Ya, dia buka dulu, makan lontong, makan ini, dia kenyang tahu dia aja. Kita nungguin mereka, jangan terlalu percaya kan. Ya begitu kira-kira. Nah, kemudian diniatin khusus dengan niat yang khusus. Jadi ada niatnya. Ini yang membedain mana ibadah, mana ada kebiasaan. Yang membedain mana ibadah, mana kebiasaan adalah niat. Sebab orang nggak makan dan minum nggak selamanya puasa. Bisa operasi nggak boleh makan dan minum. Ada orang niat dia nggak makan juga. Dalam waktu tertentu dia nggak makan. Yang membedain apa? Yang membedain niat. Kalau diniatin puasa, jadi puasa. Kalau nggak diniatin ya udah sekedar karena haus sudah makan dan minum, tapi tidak dinilai sebagai puasa. Itu puasa menurut nahan diri dari segala yang membatalkan dari subuh sampai maghrib dengan niat. Nah yang mendasari puasa ayat yang populer banget ya. Hampir semua kita hafal ya alladzina amanu kutiba alaihim shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fadilahnya banyak. Fadilah itu keutamaan ini baik ayat Al-Quran maupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Nanti itu di akhirat di surga Allah bilang, makanlah oleh kalian, washrabu minumlah oleh kalian hani'an suka hatilah, sepuasnya, nikmatin dulu, sepuasnya itu akan minum. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab apa yang kalian lakukan di hari-hari yang lalu. Maksudnya puasa ketika hidup di alam ini. Jadi kaidahnya begini. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Nah contohnya perbuatannya nanti makan, perbuatannya kan harus, maka balasannya nanti dulu washrabu hani'an. Kita suruh makan, suruh minum, suruh puasa di situ. Ya nggak puasa di dunia, ya nggak bakal dapat fasilitas ini, nggak bakal dapat kemuliaan ini. Jadi kalau kita pengen makan, minum, puasa di surga, intinya masuk surga, yang di dunia kita mesti puasa. Nah, lapar. Kemudian singkat-singkat langsung kepada pembahasan syurutu syihatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffara tadbiru syurut sahha shaum wa hiya arba'atun. Syarat-syarat sah puasa itu artinya adalah syarat-syarat yang bila mana terpenuhi, ya, maka
maka puasanya sah. Kalau tidak terpenuhi salah satu daripada syarat-syarat ini, maka puasanya dipastikan tidak sah. Jadi Pak nih, dengan ilmu, ya, dalam hal ini ilmu fikih, bicara sah nggak sah, kita bisa tentuin tuh. Yang kita nggak bisa tentuin itu diterima nggak diterima. Kalau sah nggak sah, kita bisa tentuin. Ya, contohnya gampangnya, orang sholat, yang lain-lain juga dia nggak sholat, nggak kelihatan. Siapa di sini yang berani bilang sholatnya sah? Atau ketika saya bilang tuh orang sholatnya nggak sah, ada yang berani bantah gitu. Atau yang lain sholat tutupin aurat, ada orang sholat panjang deh, usulnya kelihatan. Maaf, pakai sini doang. Saya bilang tuh orang sholatnya nggak sah, ada yang berani bantah nggak gitu? Ada. Sahnya ibadah itu kelihatan, itu bisa nilai dengan ilmu. Yang nggak bisa kita nilai itu diterima dan diterima. Jelas ya? Nah, jadi syarat sah puasa, syarat yang mengesahkan puasa. Kalau tidak terpenuhi puasanya nggak sah. Bisa dipastikan nggak sah. Yang pertama al-Islamu, Islam. Ini disyaratkan orang yang puasa itu musliman jami'an nahar. Dari subuh sampai maghrib dia muslim, statusnya muslim. Ya kalau keislaman bukan mati, ini dalam konteks puasa ya, jangan salah paham. Ya, dalam konteks puasa. Kalau keislaman itu ya mati, mesti kita bawa. Dalam konteks puasa dari subuh sampai maghrib, kalau pengen puasanya sah dia mesti muslim. Jadi kalau dia ada murtadnya barang sedikit tuh di siang hari, di waktu antara subuh dan maghrib dia ada murtadnya, maka puasa ibadah. Puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah. Kalau murtad dalam murtad wajibatan berpuasa. Kalau dia murtad sebentar saja di siang hari, ya, maka puasa ibadah. Itu yang pertama. Jadi intinya orang kafir sholatnya tidak sah. Puasanya tidak sah. Orang kafir atau murtad puasanya tidak sah. Kalau kita punya saudara nangis, punya tetangga nangis, muslim, rajin banget puasa, rajin. Orang sahur dia usaha bukan itu, nggak makan nggak minum, betul. Di puasa sebagaimana kita nih bulan suci Ramadan dia muliain Ramadan dengan puasa, nggak ada nilainya di sisi Allah, nggak sah, nggak ada nilainya. Kenapa? Gak ada perekatnya. Perekatnya itu ya keislaman. Perekatnya keimanan. Itu sia-sia. Meskipun boleh jadi sebab itu di hari kemudian Allah muliakan dia dengan keislaman. Allah muliakan dengan hidayah. Tapi saat itu gak ada gunanya. Terkait puasanya gak ada gunanya, puasanya gak sah. Tapi boleh jadi sebab dia muliakan bulan suci Ramadan, di kemudian hari Allah muliakan dia dengan hidayah. Bisa jadi. Jadi syarat sah yang pertama Islam. Syarat sah yang kedua al-aqlu, berakal. Ya, berakal. Maka disyaratkan orang yang berpuasa itu akilan, berakal. Muwayyizan, artinya akalnya dalam keadaan sadar. Dalam keadaan waras, jami'an nahar, seharian full, jadi subuh sampai maghrib dia mesti dalam keadaan waras, mesti dalam keadaan waras. Falau wujudna walau lahdzatan wahidah baqala shaum. Seandainya dia gila sebentar aja, dia gila sebentar doang, dia sejam, ya, digila sejam doang nih, batal puasanya, batal puasa. Termasuk anak kecil yang belum tamyiz, ya, anak kecil yang belum tamyiz nih, yang belum ngeh banget gitu, belum ngerti banget, dia puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah. Adapun anak kecil yang udah ngerti, yang udah tamyiz nih, ya puasanya sah. Tapi tidak wajib, nanti syarat wajibnya balik.
puasanya sah. Puasanya sah. Nah, kemudian syarat sah puasa yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Disyaratkan, ini untuk perempuan nih, disyaratkan perempuan yang berpuasa itu mesti suci dari anak seharian itu dari subuh sampai maghrib mesti dalam kondisi suci, dalam kondisi tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Seandainya dia haid di akhir lahdzah minan nahar, di detik-detik terakhir menjelang maghrib nih, dia haid, batal shaum, batal puasanya. Lagi tungguin azan maghrib, dia nonton TV, lagi dengerin kultum mau maghrib itu ada di TV tuh, kultum dengerin bentar lagi, tinggal beberapa saat lagi, dia haid keluar, batal puasanya, batal. Wakadhalika law tuhrat asna'ah walakin yusamma al-insan. Begitupun kalau tadi kan awalnya suci menjelang maghrib haid, atau ini puasanya, atau dia tadinya haid, makanya dia nggak puasa kan, dia haid. Setelah adzan subuh dia suci, setelah adzan subuh dia suci. Tetap hari itu puasanya tidak sah karena disarankan sucinya dari subuh sampai maghrib. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat, syarat sah puasa yang keempat adalah al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-suhur, tahu betul waktu yang menerima untuk kita puasa di dalamnya. Intinya tahu waktu. Kenapa? Karena tidak semua hari boleh kita puasa di dalamnya. Ayat lama anal-yawm alladhi yuridu an yasuma yasmu fi shaum bi lam yakun min al-ayyam allati nuhiya 'an as-siyam fiha. Jadi syarat yang keempat ini tahu bahwasanya hari yang mana kita mau puasa di hari itu diperbolehkan. Bukan hari-hari yang dilarang. Emang ada hari yang dilarang buat puasa? Ada hari yang dilarang buat puasa. Di antaranya Idul Fitri. Ini nggak boleh nih. Idul Fitri kecuali orang yang punya keyakinan itu hari belum 1 Syawal. Itu yang urusan. Ya, masing-masing punya pegangan. Masing-masing punya keyakinan. Nah, kita nggak bisa otak-atik itu. Ya kan udah biasa nih kita ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Tapi ini mah udah yakin. Ya, dia puasa udah 30 hari. Betul-betul 1 Syawal, dia tahu itu 1 Syawal. Yang lain lebaran dia tahu lebaran. Cuma pengen puasa. Ya. Di saat yang lain lebaran, wah ini pengen sholat sendiri. Ya. Pengen dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan murka. Dia pengen beda sendiri deh. Dia puasa, maka haram hukumnya. Nggak di Allah mau tahu kan? Nggak di Allah mau tahu. Nggak ada yang haram lagi nggak ada. Kita juga belum tahu gitu tuh. Ya orang lebaran dia mesti puasa. Lain cerita tadi beda pemahaman, beda keyakinan. Idul Adha begitu juga haram puasa. Kemudian hari tasyrik. Di tasyrik itu 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Ya. Itu hari tasyrik. Nah kemudian nih, besok juga haram puasa. Shaum nisfil akhir min Sya'ban, puasa pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Nah di sini dihitung dari tanggal 16. Dari 16 Sya'ban itu udah gak boleh puasa tuh. Udah gak boleh. Habis nisfu berarti ya. Dari tanggal 16 Sya'ban itu udah gak boleh puasa. Haram hukumnya. Bukan lagi makruh, haram. Kecuali 3 kondisi. Yang pertama, puasanya puasa wajib. Apa itu? Ibu-ibu masih punya
kita juga barangkali masih punya utang nih, udah nisfu sabar ya masih boleh, masih boleh, wajib gitu bayar, jelas ya. Jadi kalau puasanya puasa wajib, nggak haram. Yang kedua, tidak kanat lahu sunatun mu'tadah ayyul dulu kasumi Isnin wa Khamis. Ini orang punya wirid atau punya kebiasaan puasa sunat. Seperti ini orang biasa puasa Senin, puasa Kamis, biasa. Maka bisnis Saban dia masih boleh lanjut. Keren ya, orang yang istiqomah ini keren. Yang lain mah nggak boleh tuh, yang lain nggak boleh, haram. Dia mah boleh. Kenapa? Sebelum nisfu, ya, sebelum masuk pertengahan Syaban, dia terbiasa Senin Kamis. Maka bisnis Saban dia masih boleh. Hebat, hebatnya orang dalam kondisi istiqomah. Kemudian kondisi ketiga, di mana orang masih boleh puasa di pertengahan kedua daripada bulan Syaban adalah ketika tersambung dengan puasa di hari sebelumnya. Tanggal 15 ini kita puasa nih, tanggal 15 nya. Tanggal 16 ini boleh. Tanggal 17 nya boleh. Tapi kalau putus sekali, kesonorannya nggak boleh. Dicontoh, tanggal 15 saya puasa, tanggal 16 nya boleh, 17 boleh. Tanggal 18 saya nggak puasa, dari tanggal 19 saya nggak boleh. Jadi mesti masih nyambung sampai tanggal 15. Jelas kira-kira. Jadi tadi kembali lagi syarat sah puasa yang keempat adalah tawaf. Karena nggak semua hari kita boleh puasa di dalam. Dan kemudian syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah puasa, sekarang syarat wajib puasa. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka puasanya wajib. Dan ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak apa? Tidak wajib. Tidak sah. Kalau tidak sah itu syarat sah tadi. Yang tadi syarat sah. Kalau tidak terpenuhi puasanya tidak sah. Tidak sah. Yang tadi 4 yang kita bahas itu kan syarat sah. Kalau tidak terpenuhi puasanya tidak sah. Nah kalau ini syarat wajib. Jika tidak terpenuhi puasanya tidak wajib. Tidak wajib. Berdoa aja. Barangkali kita memenuhi syarat ini. Lumayan gak wajib. Coba kita masuk ya kira-kira. Kalau masuk berarti kita gak wajib. Barangkali dari beberapa syarat kita ada di dalamnya, berarti gak wajib. Tapi kalau kita memenuhi semua syarat, jawabannya wajib. Gak boleh enggak, mesti puasa kita. Nah apa aja nih? Yang pertama Islam. Masuk kita. Syarat pertama masuk kita Islam. Alhamdulillah kita Islam. Fala yukhatabu bihil kafir di dunia. Maka orang kafir, non muslim tidak dikhitab atau tidak diperintahkan untuk berpuasa di dunia. Dengan status kekafirannya artinya nggak ada satupun yang berhak memaksa dia puasa. Kita punya tetangga komunis nih, dia makan minum bulan suci Ramadan itu terserah dia. Kita nggak boleh ngomel. Nggak ada tuntutan buat dia di dunia. Ingat, di dunia. Adapun di akhirat, siapapun itu, mau seorang muslim, mau orang kafir, dia dihukum gara-gara tinggalin syariat. Nah, mana orang kafir seandainya di akhirat kayak gitu? Iya, bisa pindah kota semua kita. Iya, seandainya begitu. Iya, orang kafir nggak puasa, nggak sholat, di dunia nggak dituntut, di akhirat nggak dituntut. Mana? Tidak dituntut di dunia, di akhirat benar. Dan kemudian yang kedua, pertama tadi Islam tuh, non muslim tidak wajib atau tidak dituntut menjalankan
akan puasa. Yang kedua taklif. Orang ini disebut mukallaf. Mukallaf itu kalau diterjemahin adalah orang yang sudah terbebani syariat. Mukallaf, orang yang terbebani syariat. Alasannya dua. Akil balik. Pernah dengar bahasa akil balik ya? Istilah akil balik. Akil balik itu mukallaf. Dua syarat sebagai seorang mukallaf itu akil balik. Akil itu berakal. Balik sudah balik. Jadi kalau ada orang berakal plus dia sudah balik, maka dia mukallaf. Dia sudah terbebani oleh syariat. Adapun anak kecil, ya, berarti belum balik ini. Mereka tidak wajib untuk puasa. Anak kecil yang belum balik, meskipun dia udah tamyiz, udah bertamyiz nih. Ya, itu udah tamyiz nih. Ya, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, apa-apa sendiri. Mereka sah puasanya ya. Sahkan puasanya karena tadi syarat sah puasa itu berakal ya. Mereka berakal. Tapi syarat wajib mereka tidak memenuhi. Karena syarat wajib mesti akil balik, bukan cuma akil tapi balik. Nah, mereka nggak balik. Mereka belum balik. Maka mereka sah puasanya tapi nggak wajib. Akan tetapi di sini dikatakan fayajibu ala wali amri ayat murahu bisawm, ya. Maka wajib buat walinya. Walinya siapa? Yang ngurusin dia. Kalau masih ada orang tuanya. Orang tuanya tidak ada. Ya. Ada kakeknya, ada pamannya. Atau orang-orang yang ngurusin dia, yang bertanggung jawab. Ya. Nah, urusan dia nih wajib nyuruh dia untuk puasa. Sama kayak nyuruh sholat. Kapan? Bisa berarti sinin kalau umurnya udah 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak punya 7 tahun, ya mereka belum wajib. Tapi kita punya kewajiban buat menyuruh. Nyuruh di sini tujuannya buat mendidik. Biar nanti ketika udah balik itu anak terbiasa. Jadi jangan mimpi anak kita pas balik mau puasa, kalau sebelum balik nggak diajarin. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum balik udah kita siapin anak kita. Umur 7 tahun suruh. Bahkan wajib riba, wajib dipukul. Ini kita walinya nih, wajib mukul si anak. Idza taraka, kalau ninggalin puasa, termasuk ninggalin sholat. Di asli sinin kalau umurnya udah 10 tahun. Ini kewajiban kita nih. Si anak nggak puasa, si anak nggak sholat, ya. Dia nggak dosa, kan nggak wajib. Tapi kita kagak ngajarin dengan nyuruh, ya. Ketika udah 10 tahun kita nggak pukul, maka yang dosa kita. Anak pada dosa kan? Kita dosa. Ini mumpung kita punya kuasa untuk anak. Anak masih kecil, belum ada tenaganya. Mumpung masih kita punya kuasa, mereka masih sangat membutuhkan kita. Bisa kita ancam. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada penjajan. Masih bisa kita begituin, manfaatin itu Pak. Karena anak kita udah gede, tenaganya lebih gede juga. Apalagi dia udah gak butuh kita, dia bisa nyari duit, ya gak bisa kita ancam begitu. Makanya nih, mumpung kita punya puasa, kita manfaatin puasa itu. Ya, ajarin sholat, termasuk ajarin puasa. Jadi kalau baru 7 tahun, kewajiban kita cuma nyuruh. Tapi kalau udah 10 tahun, kewajiban kita mukul. Mukul. Kalau dia kuat, kalau dia kuat. Nah, contoh. Ini berarti eksekusinya maghrib kita kumpul, kita tanya. Ya, kakak, tadi puasa nggak? Nggak puasa, Mbak. Kenapa nggak puasa? Sakit, aman. Dibungkus. Iya. Kakak tadi puasa enggak? Enggak. Kenapa? Apa-apa, Pak? Males. Kena jadi. Jelas ya? Tapi kan mukulnya gue berbaring, tapi itu sama paham nih. Bulan puasa besok
biru lagi. Enggak, ini pukulan Garubari. Garubari itu pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai. Nggak ada tulang patah, nggak ada memar-memar, apalagi sampai keluar darah, nggak ada. Tujuannya terdidik, jadi tidak mencederai, nggak melukai. Tujuannya terdidik. Ya. Bahkan orang dulu, ulama, orang-orang soleh itu kalau pukul pakai kayu simak. Sakit nggak? Pastinya nggak sakit. Cuma tuh anak jerak. Kenapa? Yang mukul juga tangan soleh. Iya. Yang mukul bukan tipikal orang tua yang pemarah, yang dikit-dikit ngomel, apalagi mukul. Jadi tuh anak nggak melihat seberapa keras pukulan. Ini orang tua sih nggak pernah marah, apalagi sampai mukul. Dia sosok yang lembut, tapi sampai keluarin siwak yang buat pukul. Ini ada apa? Kalau kita dipukul sama siwak ya ditawain. Udah nggak ada yang bobot gitu pukulan kita. Kenapa? Ya setiap hari kita jalan nih, setiap hari kita ngomelin, anak jadi nggak takut, jadi kebal. Makanya kan biasa nyari kalau bukan pada tempatnya, apalagi memukul anak. Jadi ketika hal-hal yang begini nih, ya anak nggak takut. Jadi biar pukulan kita berbobot, nih marah kita berbobot, ngomelan kita berbobot, ya kita punya senjata yang sering dikeluarin gitu. Jadi balik lagi pukulannya bukan pukulan yang menyedihkan, tapi betul-betul niatnya mendidik. Dan kemudian syarat wajib berikutnya adalah iltokoh. Iltokoh itu mampu. Maka orang-orang yang tidak mampu buat puasa, dia nggak wajib puasa. Siapa yang nggak mampu puasa? Di sini contohnya Syaikhil Harim wal Marid alladzi la yurja baru. Orang tua yang betul-betul tua renta. Jangankan puasa, di bawah diri aja udah kesulitan. Apalagi udah pikir mah. Orang tua yang udah tua renta, kemudian orang sakit yang nggak ada harapan sembuh. Orang harapan sembuh, dikodok di kemudian hari juga nggak ada harapan sembuh. Ini masuk kategori orang-orang yang tidak mampu dan mereka nggak wajib puasa. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah, udah betul-betul payah dengan kondisi ketuaannya, maka nggak wajib puasa. Nggak saat itu, nggak juga nanti habis lebaran. Kalau hari ini aja dia nggak mampu puasa gara-gara ketuaannya habis lebaran, dia lebih tua lagi loh. Makanya nggak digodok. Orang tua itu nggak digodok, tapi bayar fit. Begitupun sakit, kalau masih ada harapan sembuh, nanti kalau udah sembuh habis lebaran dia kodok. Di sini makanya orang yang sakit dia nggak ada harapan sembuh. Jadi polis kalau sakit sampai matinya orang ini, ya maka dia nggak puasa di bulan suci Ramadan nggak juga dikodok. Sama kayak orang tua, dia wajib bayar fidyah. Kenapa? Dia nggak mampu buat puasa, nggak mampu buat puasa. Dan kemudian syarat berikutnya adalah sehat. Beda sama sakit tadi beda. Nah, sana beda. Nah, syarat yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah sehat. Maka tidak wajib puasa buat orang yang sakit. Meskipun sakitnya sakit ada harapan sembuh. Ya. Nggak wajib deh. Nggak wajib orang sakit buat puasa. Di sini dijelaskan patokan sakit yang ngebolehin buat kagak puasa. Walladzi yukhafu minhul halak aw ta'akhkhuru syifa aw ziyadatul marad. Jadi patokan sakit yang sampai ngebolehin buat enggak puasa adalah sakit yang dikhawatirkan kalau dia puasa al-halak, bakal celaka dia, bakal ngedrop, bahkan membahayakan nyawanya. Nah, sakitnya begini, atau makin lama sembuhnya. Yang tadinya nih kalau dia rada ngalah gitu, dia ke dokter. Kata dokter, Pak, kayaknya
Bisa saya nih, Bapak bakal lama sembuh ini bisa sebulan sakitnya. Wajahnya kalah gitu. Ya. Jangan bilang dokter kurang terima jangan. Ya. Kita dengar. Dalam kita dalam tali yang boleh didengar itu pulang. Ya. Sama dokter boleh kita dengar, boleh banget. Meskipun begini, perkara begini, kata dokter lainnya pulang karena puasa dulu dia jangan puasa. Jangan puasa. Kita ikut arahan dokter. Sebab Pak kalau puasa nanti makin lama sembuh. Nah, sakit yang begitu jangan boleh kita untuk tidak puasa. Boleh kita ya puasa. Termasuk ziyadatul maut. Kalau puasa kok bakal apa-apa nih penyakitnya. Ini bakal mengundang penyakit lain. Nah, penyakit ini. Ada pun penyakit ringan, batuk, pilek, pokoknya manoan. Itu mah gak ada hubungannya. Iya. Ada orang enak banget di kopi siang-siang. Lah, ngapain kopi lo gak puasa? Kenapa? Itu gua pantau dulu. Nah, gak ada hubungannya. Iya. Ini penyakit juga gak sembarangan. Ada patokannya dari standarnya. Tadi itu penyakit intinya dia kalau di bawah puasa kondisi kita nggak boleh terlalu parah. Nah, penyakit dia itu nggak boleh kita buat tidak puasa. Nggak ada sakitnya. Cuma nanti harus digodok di kemudian hari. Yang selanjutnya, yang terakhir, syarat wajib puasa yang terakhir adalah al-iqomah. Al-iqomah itu bermukim. Bermukim itu berarti kita lagi gak kemana-mana, lagi di rumah, lagi di kampung sendiri, lagi gak kemana-mana. Kebalikan dari mukim itu musafir. Jadi kita lagi sebagai mukim nih, orang yang lagi gak musafir, gak sedang dalam perjalanan. Jadi yang wajib itu yang mukim, yang lagi gak kemana-mana. Adapun musafir gak wajib puasa. Musafir gak wajib puasa. Dengan catatan, yang pertama, alladzi yusafiru safaran tawilan. Perjalanannya perjalanan jauh. Di sini perjalanan jauh itu 82 km. Enggak kurang dari 82 km. Kalau kita mau jalan di bulan puasa, kita cek dulu. Iya. Sekarang main banget kita. Dia enggak perlu Google dalam. Sekarang mah di Google. Kita mau ke Bandung nih. Jabar yang asal ke Jabar cek. Terus 53 km. Pas banget. 153 kalau mau ke Jabar tuh nggak puasa. Jadi syarat utama tadi perjalanannya tidak kurang dari 82 km. Kemudian mubahan. Perjalanannya mesti perjalanan mubah. Oh, itu kan biar Jawa boleh mubah. Oh, ikut kajian di sana boleh. Mau silaturahmi orang Bandung boleh. Tapi kalau perjalanan maksiat nggak boleh. Boleh perjalanan maksiat. Ngapain buat puasa? Ketemuan, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Mubahan. Jadi selain jaraknya nggak kurang dari 80 km, perjalanannya mubah. Nah, kemudian disyaratkan juga tuh satu lagi syaratnya. Disyaratkan untuk bolehnya berbuka pada saat safar adalah ayyusafiro qabla tulu'il fajr. Dia melakukan atau start safarnya sebelum subuh. Jadi syaratnya 3. Yang pertama jaraknya 80 km. Yang kedua perjalanannya perjalanan mubah, lagi ibadah. Yang ketiga mulainya atau jalannya sebelum subuh. Jadi yang mau mudik dia mudik Jawa, pokoknya berangkat sebelum subuh. Di sebelum subuh dia udah jalan. Terserah ntar deh, mampir dulu di Pabuaran di mana gitu. Yang jelas dari rumah udah berangkat.
rumah udah berangkat. Sebab kalau berangkatnya nanti sholat subuh dulu nih, sholat subuh dulu, kayaknya hari itu belum puasa nih. Ya, kecuali kita udah mengimsan, itu lagi ceritain. Berarti dia masuknya tadi yang ketiga, kagak kuat. Ya, tapi kalau kita pengen masuk poin 5 nih, kayaknya yang mudik berangkatnya sebelum subuh. Jelas kira-kira ya? Terus Abdul mana nih? Abdul mana? Kalau kita lagi sampar di perjalanan menuju syarat, Abdul mana nih? Abdul buka atau lanjutin puasa? Wal Abdul as-shawmu lil musafir illam yashqa alaih. Yang paling Abdul adalah puasa buat musafir, tetap lanjut puasa. Illam yashqa alaih, kalau tidak memberatkan. Fakir syakko, maka jika memberatkan fal fitru afdol, maka afdolan berbuka. Ingat, keabdolan ya ini keabdolan. Kalau bicara boleh, pilihan. Ya, kalau bicara boleh, pilihan. Jadi artinya, sekalipun kondisi kita kuat banget, enak banget, nyaman banget. Lu kita naik kereta. Oh, keretanya kereta yang istimewa dulu. Nggak capek, nggak lapar, pokoknya enak banget fasilitasnya. Udah gitu kita tidur juga seharian. Tapi kita mau kita batalin nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi ini pilihan. Tapi bicara Abdul, kalau kuat mah sebaiknya lanjut puasa. Tapi kalau nggak kuat, nanti berat banget. Oh, para kelingan nih. Kamu semangat deh. Abdulnya, jadi jangan maksain. Itu syarat sah sama syarat ya ditukar ya. Syarat sah. Kalau saya tanya satu-satu ini kan mereka itu nggak apa-apa. Tapi yang saya bilang tuh, tapi kan digambar. Nanti pada praktiknya kita ingat. Kalau sakit, terus sakitnya berat, boleh. Nanti kalau itu ketika kalian jamaah sekalian mau ngadain sampah nih, kita keinget dulu. Meskipun nggak apa satu pesawat itu kita bayang gitu. Oh, masalah nih jaraknya dalam kilometer. Kemudian perjalanan bukan perjalanan maksiat. Oh, terus berangkatnya sebelum subuh. Baru boleh. Nah, nanti misalnya pembahasan kita tentang puasa dan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.